ataupun perangkat apa itu namanya ya? Saya lupa. Trackball, touchpad, trackpad kayak gitu. Nah, itu sih intinya. Oke, sebentar saya aktifkan dulu. Saya izin dulu ini ya, screenshot kehadiran kalian hari ini. Kameranya kalau boleh dinyalakan boleh. Nah, oke, ada Muhammad Rizky, ada Jordi, Putra, ya Putra, Malik, Wali, Sania, Arya, Tiwa, Randy, Stefanus, Atala, Muhammad Zaki, Jatnika, M. Afan, Dimas Rizky, aduh udah seger-seger nih siang-siang, Muhammad Rehan, terus nggak apa-apa yang lagi pada lampunya nggak apa-apa. Randy Kustiawan, Tiwa Ramdhani, Arya Prima Al-Aufar, Fikri Alfat, Fendi, Hadinata, Mega, Kusuma, udah ya? Oke, Salsabila baru gabung juga. Saya izin screenshot ya, yang lain sambil nunggu temennya yang lain. Belum dipanggil, Bu. Oh, Fauzi Zulfikar, Wibowo, mohon maaf. Oke, Cis, 1, 2, 3. Ilham, kamu gelap mati lampu ya. 1, 2, 3. Aduh, kasihan yang mati lampu nih. Pakai lilin, Ilham. Nanti gambarnya jadi bagus loh. Nanti gambarnya ini ada apa? Cahaya. Jordi gimana, Jordi? Jordi oke, Jordi? Oke, Bu. Oke, tugas-tugasnya oke? Kok pakai panjang lagi nya. Yang lain? Ada kendala dengan tugas-tugasnya? Ada yang masih belum paham? Bu, mau nanya, Bu? Ya, boleh. Kita bahas tugas aja deh ya. Nanti materi kalian boleh baca di slide udah jelas. Namanya siapa? Ilham. Iya, Bu, Ilham Izul. Ilham nanya. Bu, untuk mengenai materi yang minggu lalu, itu kan materi minggu lalu kan kita membahas tipe Windows. Windows sama ini ya, navigasi untuk website. Ya, itu saya masih agak rancu, Bu, kalau misalkan tipe Windows, soalnya kan dari referensi yang Ibu beri, dari itu kan lebih ke Windows-nya kan, Bu, lebih ke GUI Windows-nya seperti itu, sama GUI aplikasi dalam bentuk desktop seperti itu kan ya, Bu, ya? Nah, yang website? Kalau misalkan, ya, itu website juga ada. Nah, terus, kalau misalkan aplikasi yang berbasis Android ini, tipe Windows-nya seperti apa, Bu? Tampilan Android, kamu boleh cari referensi tentang Android, tapi kalau misalnya bentuk tampilan, sebenarnya penamaan sama ya Ilham, cuman bentuk tampilan kamu nanti boleh explore sendiri. Android di handphone kamu kan banyak tuh Play Store untuk bikin mockup, boleh dijadikan panduan untuk mengeksplor buat desain kalau mau berbasis Android. Gitu. Jadi pada intinya kita kan belajar nih. Kalau ada yang bisa ngedesain sendiri tanpa melihat contoh itu bagus sekali. Tapi kita boleh adopsi beberapa contoh yang sudah ada. Nggak perlu harus blok-blok 100% kita meniru 100%, tapi kita boleh adopsi. Kalau misalnya kita punya beberapa contoh aplikasi yang kita senangi ya, si tampilannya. Nah, itu boleh kita adopsi, digabung misalnya, saya suka tampilan seperti ini, tapi saya mau warnanya seperti ini gitu. Combine aja, dikombinasi. Jadi nggak harus persis sama gitu, tapi kalian harus punya fashion masing-masing, karena setiap orang kan pasti punya fashion sendiri ya. Misalnya dominan lebih suka warna apa gitu. Mohon maaf, Bu Yuli, ini masih Ilham ya? Ini kembali lagi untuk tipe Windows ya, Bu ya. Itu saya sudah mencoba untuk mencari, Bu, untuk mencari tipe Windows untuk aplikasi yang berbasis mobile seperti itu kan ya, Bu ya. Nah, itu saya rasa saya masih belum menemukan sama sekali, Bu. Tidak ada referensi yang menunjukkan tipe Windows dalam bentuk
aplikasi Mobile mobile Android. seperti itu. Nah itu, Karena apakah Bu Yuli ada saran referensi Bu? Soalnya saya sendiri belum nemu Bu. Terima kasih. Oke, karena komputer dengan mobile itu berbeda. Jadi pemrograman berbasis komputer dengan pemrograman berbasis mobile Android itu berbeda. Jadi memang pasti akan referensinya akan memiliki referensi programming yang berbeda. Jadi silakan kalau misalnya mau buat nggak apa-apa berbasis untuk tampilan. Tapi kalau referensi teori mungkinnya yang dicari sama Ilham maksudnya seperti itu ya. Iya Bu. Kalau teori kamu harus cari khusus untuk pemrograman mobile programming. Jadi kalau kita kan mobile komputer nih, kalau di IMK kan, kami komputer kan, interaksi manusia dan komputer. Jadi fokus di komputernya. Tapi ada lagi memang pemrograman khusus untuk mobile Android. Itu mata kuliah, materinya itu kamu fokus di mobile Android programming nantinya, cari referensinya. Kalau saran saya seperti itu. Tapi kalau untuk referensi lebih ke apa? Pengen tahu desain mobile Android, saya rasa nggak perlu secara detail, tapi lebih ke contoh-contoh programming berbasis mobile Android itu kan sebenarnya bisa dilihat sama Ilham dari Play Store ya, dibuka ya. Pasti itu kan banyak desain-desain yang boleh dijadikan referensi atau diadopsi. Tapi kalau untuk secara teori, mungkin saya sarankan cari di pemrograman mobile Android, khususnya tampilan. Karena kan Android lebih simpel ya, tidak sesulit Windows gitu. Jadi kenapa berbeda ya karena fokusnya di komputer karena interaksi manusia dan komputer. Nah, yang mobile programming itu khusus nanti pemrogramannya khusus mobile programming Android itu terpisah. Seperti itu. Kalau misalnya seperti itu Bu, ini Ilham nyalain dong kameranya biar saya nggak ngomong sama picture aja. lagi padam Bu di sini Bu. Oh iya lupa saya, sorry, nggak apa-apa, salahnya aja. Ya, apa namanya? Berarti kalau misalkan seperti itu, ini kan demi memenuhi laporan Bu. Itu berarti kalau misalkan saya untuk membuat aplikasi mobile seperti itu, apakah boleh Bu ada beberapa poin laporan Boleh. yang tidak saya masuki Bu? Soalnya kan Contohnya apa misalnya yang sudah dimasuki? Contohnya yang tipe Windows Bu. Soalnya saya rasa sangat tidak masuk akal untuk Diterapkan aplikasi di mobile. aplikasi. Iya. Ya, Ilham segini aja ya. Materi yang saya berikan itu untuk materi yang memang harus diberikan bagian dari materi interaksi manusia dan komputer. Tapi pada dasarnya, pada saat pengerjaan komputer, pada saat pengerjaan tugas, itu boleh misalnya kalau Ilham punya expert sendiri untuk yang mobile programming ya, untuk yang versi mobile ya kalau mau, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pada dasarnya mata kuliah kita ini kan memang manusia dan komputer. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dan komputer, bagaimana kita mendesain agar manusia lebih paham dengan lebih paham apa yang apa yang ditampilkan oleh komputer seperti itu. Tapi pada dasarnya nanti kalau secara teori mau detail itu yang saya berikan tadi. Jadi kalau misalnya kemarin bikin tugas misalnya ya, ada tugas misalnya menggunakan salah satu Windows atau website. Nah, kalau misalnya di tugas Ilham sendiri memang tidak menggunakan itu, nggak apa-apa, nanti kalau tugasnya bisa dikerjakan, nanti penerapannya di Android aja, di mobile programming aja, nggak apa-apa. Apakah berpengaruh ke penilaian Bu? Enggak kan ya? Atau Enggak, kalau di tugas akhir enggak. Kalau Bu ya? di tugas besar enggak, tapi kalau di tugas harian ya bikin sesuai dengan tugas yang diminta aja. Tapi nanti implementasinya kan nanti di akhir kan. Nah itu nanti di minggu terakhir itu ada tugas kalian itu jadi satu bundelan untuk jadiin proposal pengajuan apa yang akan kalian buat. Seperti itu. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, yang lainnya? Arya, udah oke Arya? Apa yang jengkol? Oke Bu. Oke Bu. Udah sampai mana bikin apa Arya? Bikin mock-up-nya udah hampir selesai Bu. Wah mantap. Rencananya bikin apa? Kenapa Bu? Rencananya bikin apa? Marketplace Bu. Marketplace. Nanti sampai check out nggak? Sampai pembayaran aja. Woi mantap. Bikin apa untuk marketplace apa? Baju atau apa? Marketplace buat menengah ke bawah Bu. Seperti menengah ke bawah. Seperti apa itu? Menengah ke bawah. Kenapa Bu?
Contohnya Putus-putus, apa? Bu. Oh iya, Kenapa, Bu? Saya putus-putus. Oh, contohnya seperti apa kalau yang menengah ke bawah itu? Kayak kalau misalnya ada orang yang pengen berjualan nih kan kalau sekarang kan ekonomi untuk yang kaum menengah ke bawah kan lagi susah, Bu. Oh, UMKM ya? Jadi Kamu kita ya? jadi kita menyediakan platform buat siapa tahu ya ada yang mau jualan bisa ditaruh di situ. Oke, namanya untuk platform UMKM. Iya itu, Bu. Kalau nanti ada kayak apa InnoVillage yang kayak gitu boleh dimasukkan proposal itu kalau memang nanti relevan. InnoVillage. Oke. Oh ya, Bu. Insya Allah ya, Bu ya. Nanti kalau misalnya ini boleh nanti diterapkan kalau misalnya ada. Sebentar. Sebentar. Oke, mungkin tugas yang lainnya ada yang mau dibahas. Nah, jadi yang tugas yang sekarang melanjutkan tugas yang kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas tentang menu untuk Windows sama menu navigasi untuk website. Sekarang kita bahas untuk menu screen based controller sama selected device controller. Jadi ini lanjutan. Nah, kalau misalnya di menu yang kemarin kan tugas sekarang melanjutkan tugas yang kemarin ya. Kalau misalnya di menu yang minggu ini kita pelajari itu relevan dengan tugas besar kalian, boleh diupdate. Jadi tugas yang minggu ini itu adalah updatean dari tugas minggu kalian yang kemarin. Kalau misalnya ada, kalian tambahkan misalnya ada menu screen based control atau device controller. Nah, terus kasih justifikasi alasan kenapa kalian memerlukan menu tersebut. Jadi pada dasarnya tugas-tugas kita itu lebih ke kalian merancang, terus kalian menjelaskan dan memberikan alasan, berargumen gitu. Dengan tugas yang kalian buat ini, fungsinya buat apa, kenapa ditambahkan, kenapa diperlukan. Kalau saya sih kasih clue, kalau misalnya untuk justifikasi biar mudah, kan biasanya di setiap modul tuh ada kelebihan dan kekurangan ya dari setiap menu. Nah, itu bisa jadi kalian jadikan referensi untuk kalian membuat justifikasi atau alasan pada saat kalian mengerjakan tugas. Itu aja sih biar lebih simpel. Yang lain? Ini mau dibahas nggak modulnya atau kalian baca sendiri? Saya rasa kalian bisa baca sendiri sih karena ini lebih ke pengenalan-pengenalan dan nama-nama menu ya. Atau mau kita bahas? Gimana? Atau kita bahas tugas aja? Pertemuan ini. Tugas aja, Bu. Tugas aja ya? Oke, nanti kalian bisa lanjut meneruskan tugasnya. Jordi bikin apa, Jordi? Buat aplikasi mobile, Bu. Mobile juga? Tentang apa? Tentang laundry. Oh, laundry. Kayaknya laundry udah setiap semester tuh laundry tuh nggak pernah ketinggalan. Kayaknya favorit banget. Iya. Tahu, Bu. Karena kayak cari di Google Play aplikasi yang kubutuhkan itu nggak ada gitu, Bu. Jadi ya udah Laundry coba yang buat banyak. aja gitu. Oh, oke. Hah? Emang rencananya sebelumnya mau apa, Iya. Jordi? Sebelumnya, maksudnya? Rencananya sebelum laundry, apa yang tidak ada di Play Store? Oh, itu yang tentang laundry itu. Tapi kalau di Play Store kan lebih ke manajemen keuangan laundrynya. Yang saya lebih ke tracking baju atau pakaian yang dikasih ke laundry sama ketika dibalikkan itu berapa yang balik, berapa yang dikeluarkan. Antar jemputnya ya, lebih ke tracking ininya ya, penjualan. Enggak sih, Bu. Cuman ke jumlah baju aja, Bu. Jumlah pakaian yang dikasih dan yang diterima. Jadi kalau ada perbedaan berarti kan ada yang hilang. Oke. Berarti personal ya itu ya, bukan nanti merangkap juga jumlah konsumen yang per hari gitu ya, yang laundry-nya ada berapa orang gitu ya nantinya.
tracknya ke sana nggak? Oh, Nggak. itu personal aja sih Bu. Jadi si pengguna itu sendiri yang bisa ngecek dirinya sendiri dan offline juga. Oh, oke. Oke, saya rasa sih bagus juga idenya. Memang kalau yang tracking baju itu memang saya belum lihat ada ya, bisa ketahuan. Berarti nanti kita online input berapa gitu ya, ini berapa sehingga nanti dia harus match gitu ya maksudnya ya. Oke. Yang lainnya? Rizky, udah sampai mana Rizky? Saya udah sampai apanya, Bu? Projectnya. Udah mock-up-nya bikin apa? Terus udah seberapa persen? Karena kan Udah sampai mock up-nya, saya bikin bikin untuk meningkatkan imunitas orang-orang di saat pandemi. Jadi saya mengajak untuk berolahraga. Jadi di situ ada reminder untuk olahraga, ada informasi untuk berjemur yang baik, matahari jam berapa. Gitu. Mantap. Kayak ini ya, Samsung Healthy kayak gitu ya? Ya betul. Kesehatan. Jadi tapi lebih nanti difokuskan aja mau kesehatannya apa aja poin-poin yang mau ditampilkan atau ditawarkan. Bagus? Iya, Bu. Bagus. Terus Salsabila, ada Salsabila? Salsabila nggak ada. Sela hadir nggak? Sela nggak hadir. Hadir. Sorry. Sela hadir, cuman nggak aktif maksudnya. Oke. Enggak kedengeran. Enggak jelas putus-putus. Nyalain dong kameranya Sela, saya mau. Ini webcamnya rusak Bu, belum sempat dibenerin. Ya udah nggak apa-apa. Suaranya aja. Iya. Sela udah sampai mana Sela? Udah sampai bikin mock up-nya sih Bu, sama kemarin lanjutin tugas yang step 6 sama 7. Ada kesulitan di tugasnya? Atau lancar? Sejauh ini sih belum sih Bu, belum ada. Jadi kalian maksimalkan mock up sebaik mungkin ya. Jangan mikirin running atau tidak. Pokoknya kalian buat mock up sekeren mungkin. Masalah nanti develop codingnya itu di nomor selanjutnya. Tapi ini fokus ke desain interface untuk user friendly ke usernya itu sendiri. Jadi fokuskan ke sana. Dan nanti UTS kita review tugas kalian ini. Jadi silakan buat tugas kalian sebaik-baiknya. Karena nanti UTS-nya adalah mereview tugas yang sudah kalian buat. Jadi kita nggak ada UTS tertulis, tapi lebih ke review keseluruhan tugas yang sudah dibuat. Nanti dari tugas 1 sampai tugas yang ke-7 itu kalian buatkan dalam satu dokumen proposal pengajuan. Jadi setelah UTS baru kita lanjutkan ke proses codingan. Seperti itu. Saya mau cek absen ya sebentar. Nah, untuk absensi, saya harapkan sudah mulai bisa ngecek. Sebentar, saya mau tanya, apakah kalian bisa melihat kehadiran kalian di LMS seperti yang saya lihat nggak? Misalnya seperti ini nih. Kan kalau saya bisa ketahuan nih, siapa yang hadir, siapa yang enggak. Nah, kalian bisa ngelihat nggak setiap mata kuliah itu hadir atau tidaknya? Tidak, Bu, sebenarnya. Tidak. Paling ngeceknya di Gracias, Bu. Nah, jangan di Gracias, di LMS. Kalau di LMS nggak kelihatan. Nah, kayak gini nih, kayak yang sering saya lihatkan ke kalian. Ini saya coba share. Karena seperti ini, karena saya khawatir kalian sendiri nggak tahu kalian hadir atau enggak. Jangan di Gracias ya, karena kalau Gracias itu import. Jadi import, saya coba lihatin ke kalian. Saya confirm dulu karena ada mahasiswa yang nggak tahu dia hadir atau enggak gitu. Nah, di LMS kalian bisa lihat seperti yang punya saya ini nggak? Nih, attendant kayak gini. Nih. Enggak, Bu. Nah, ini dia masalahnya karena ada beberapa mahasiswa yang dia nggak nonton video, nggak ngeklik, sehingga attendantnya nggak bisa ke checklist.
Ini berpengaruh karena, kenapa berpengaruh? Karena absen ini import ke Igrasias gitu. Jadi kalaupun kalian udah isi forum, udah buat tugas, udah bikin kuis, terus kalian nggak checklist ini, nah ini yang maksud saya, yang harus kalian tahu kehadiran kalian ini nyampe atau enggak. Gitu. Jadi bagusnya gimana ya? Kasih ya, karena kan kalau kayak video ini kan sebenarnya opsional, tapi sebenarnya harus diputar kalau di sini, kalau di MK. Kebetulan di MK agak banyak parameter untuk attendance-nya. Nah, yang 00 ini nih, set ini ya, Malik Wali nih, videonya di compliant activity-nya dikomplitkan, aktivitasnya Malik Wali ya. Terus ini yang pertemuan berapa ya? Reporting. Oh, ini sorry, ini minggu ke-1 nggak perlu. Minggu ini minggu ke-5. Nah, ini minggu yang kemarin. Ini minggu yang kemarin. Ini ada yang belum, forumnya belum reply. Ini kalau semua nggak ke checklist, ya, attendance-nya ini, nah satu aja nih, ada satu video saya belum ya, attendance-nya nggak bisa ini. Itu yang di MK yang agak kesulitan controlling untuk attendance-nya. Jadi yang kelibatkan saya manual kehadiran sementara, karena banyak parameter penilaiannya. Jadi kalau satu aja nggak di checklist nih, videonya nggak ditonton, compliance-nya. Jadi bagusnya sih, bagusnya gimana ya? Ini videonya belum ditonton juga, Yudis. Forum belum ngisi forum, tugasnya tapi sudah. Mengakibatkan ininya nggak bisa ke checklist nih. Nah, sementara ini kan saya import nih ke Igrasias. Nah, file ini itu saya import ke Igrasias. Sehingga dia otomatis menjadi attendant kalian, begitu. Oh ya Bu, ada beberapa yang tidak bisa di checklist, itu bagaimana Bu? Dia tidak menampilkan checklist dan tidak manual checklist. Yang lain kenapa bisa? Sebentar Bu, biar Coba tanya sama temennya yang, karena saya nggak tahu kalau di posisi mahasiswa ya gimana selected-nya untuk compliance activity-nya. Cuman yang lain bisa dan lengkap. Nah, itu tanya sama temennya kenapa bisa, seperti apa dia manualnya. Ini, Bu. Boleh temennya Kan ada, masukan? mungkin maksud jadi seperti ini, Bu. Kan ada yang centang otomatis kayak kuis, ada yang centang manual seperti video. Nah, ada yang nggak ada centangnya kayak tautan eksternal. Tautan eksternal itu kalau kita klik rasanya dia sudah otomatis activity compliance-nya ke checklist deh. Bener nggak? Tapi dia nggak ada checklist-nya, Bu. Oh, tapi namanya siapa nih? Coba cek. Saya Avan, Bu. Avan nggak ada, karena itu tautan ya, bukan folder. Coba kalau kemarin, nah ini Avan buka video nggak? Nah ini Avan masuk ya semua, berarti kemarin nggak ada tautan untuk aktivitas manual atau selected tabelnya ya. Tapi mungkin ketika kita mengeklik video itu tidak otomatis aktif mungkin ya. Saya buat jaga-jaga, saya klik aja sih semuanya, Bu. Ya, gitu aja deh. Untuk jaga-jaga kalian ya semua, jangan lupa diklik aja semua yang folder yang ada di menu tersebut, yang ada di LMS. Sehingga agar tendennya menjadi, kehadirannya bisa jadi checklist jauh. Jadi, ini kalau untuk saya sih yang utama tugas modul ya, sama ini. Soalnya kan di minggu selanjutnya, nih yang minggu 6, kebetulan kita nggak ada video yang ditonton. Ini silahkan dilengkapi, Sela udah oke. Fauzi, Zulfikar itu belum. Reza juga belum. Untuk forum dan tugas ya, silahkan dilengkapi. Rehan. Nah, batasi sampai hari Jumat ya. Batas sampai hari Jumat itu saya harus laporin. Karena kalau lebih dari minggu ini, saya nggak bisa input BAP, mengakibatkan keseluruhan nanti mahasiswa akan, kehadirannya akan 0. Gitu. Jadi hari Jumat tolong dimaksimalkan semua aktivitas ini sudah selesai. Sehingga
BAP-nya bisa diinputkan seperti itu. Jadi kalau misalnya hari Jumat saya yang sudah input atau enggak pasti akan saya langsung import ke Yggdrasias. Jadi tolong hari Jumat itu sudah diselesaikan semua tugas-tugasnya agar bisa dijadikan kehadiran untuk kalian di Yggdrasias. Berarti termasuk kuis ya Bu, walaupun deadline di LMS-nya itu hari Senin. Nah, kuis itu seharusnya nggak lebih dari 1 minggu ya, nanti harus diobrolkan lagi sama koordinator, karena input Yggdrasiasnya ini kan maksimal itu 7 hari ya, jadi 1 minggu dari aktivitas. Jadi sebenarnya seharusnya tidak lebih dari 2 minggu untuk tugas. Tapi nanti saya cek lagi deh, kalau misalnya yang lebih dari 2 minggu ya berarti kehadirannya harus diperhatikan ya. Karena kasihan mahasiswa juga ini, kalau by system ini memang harus betul-betul diperhatikan karena dia import langsung dari LMS, import langsung ke Yggdrasias. Nah, ini untuk pertemuan 6, coba kita lihat pertemuan ini pertemuan ke-7. Ini pertemuan 6 kok langsung ke 8 ya? 6. Oh, ini 7, minggu 7. Minggu 7 itu hanya kuis saja yang harus dikerjakan. Minggu ke-8 project review aja ini. Kita nanti minggu ke-8, minggu ke-7 kita nggak tatap muka ya minggu depan, tapi nanti minggu ke-8 kita tatap muka lagi untuk review tugas. Gimana ya caranya biar mudah waktu untuk menampilkan, karena waktunya ini. Kalian mau bikin video presentasi nggak? Tugas kalian? Karena kalau per orang presentasi, ini ada sekitar 40 ya. Khawatirnya waktunya nggak cukup kalau 2 jam. Baiknya gimana menurut kalian? Ya, menurut saya seperti itu lebih baik. Lebih baik video ya? Seperti yang apa katanya? Seperti video ya? Buat video presentasi aja ya, Rizky ya? Iya, betul Bu. Karena waktunya Oke. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa mewakili, tapi random lah ya, nggak keseluruhan presentasi. Nah, yang ininya, yang belumnya mungkin nanti boleh kirim link video aja. 5 menit cukup nggak kalian presentasi? Kira-kira? Atau maksimal 10 menit atau 15 menit, nanti boleh diupload bikin kelas YouTube aja, jadi nanti uploadnya ke YouTube biar nggak makan memori. Boleh. Cuman ngupload ke YouTube-nya itu per orang atau gimana? Dikasih user ID ya? Ya nanti mungkin kalau bikin YouTube kelas dibagikan aja user dan email dan passwordnya. Biar bisa upload sendiri-sendiri ya? Iya betul. Oke, good. Karena nanti dibikin playlist aja biar bisa nambah sendiri gitu. Iya boleh. Playlist maksudnya gimana? Jadi biar si videonya kan nanti nggak dipublik, di unlist biar ibunya bisa nonton juga gitu. Jadi biar semuanya bisa nonton juga gitu. Iya kan, kalau di YouTube kelas juga bisa nonton semua juga kan? Bisa. Kalau uploadnya di akun YouTube masing-masing, tapi linknya dikasih ke Ibu, gimana Bu? Boleh seperti itu. Supaya nggak usah pakai akun YouTube Baru kelas. ya. Boleh sih, boleh seperti itu juga. Jadi kalian hanya mengirimkan link tugas di YouTube kalian sendiri ya. Boleh, jadi nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk list ini aja. Tolong nanti bikin Google Form untuk mengisikan URL dari tugas besarnya itu di YouTube. Jadi biar kita nggak makan tempat ya, memori. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Untuk tugas ini Sudah mungkin. Cukup ya? Cukup, Bu. Boleh. Apa aja nanti yang bakal dipresentasikan, Bu? Presentasikan lebih ke project per minggu aja. Yang sudah dikerjakan minggu ini, terus nanti diperlihatkan tugasnya, tapi nanti laporannya dibikin satu bundle ya. Jadi semua saya udah pernah ngasih template nggak sih tentang tugas besar IMK ini? Kalau nggak salah udah pernah saya kasih ya. Follow itu aja. Jadi bisnis proses, user persona, terus bikin bisnis prosesnya, flowchart-nya, hierarki tasnya, terus setelah itu kalian bikin menu-menu mock-up-nya. Sepertinya belum, Bu, template-nya. Di WA waktu itu udah pernah saya kasih nggak? Kalau nggak salah udah pernah deh. Coba saya cek. Yang tugas itu loh. Ini hierarkitas bukan, sebentar. Nah, ini interaksi manusia dan komputer yang tanggal 22 September. Ada nggak di grup? Coba cek. Nah, jadi dibikin dalam bentuk tampil aja, tapi presentasinya ya yang dipresentasikan yaitu tugas 1, 2, 3, 4, itu aja yang kalian buat. Tapi menjadi satu sistem ya, dibuat di satu sistem, nanti pada akhirnya kalian mempresentasikan sistem kalian itu sendiri. Oke, nggak bisa tampil ini. Kalian masih udah pernah download? Kalau nggak saya nanti di-upload di LMS aja kalau nggak untuk template ini ya, untuk template. Ada 2. Di tanggal 26 September kalau nggak salah ya. Ini saya checklist, saya ini di grup. Bu, sambil mau nanya boleh, Bu? Boleh. Ini mock-up-nya itu harus selengkap mungkin atau menunjukkan yang utama aja? Kemarin kan kita sampai screen based control hari ini ya. Dilengkapi aja sampai nanti pertemuan 7 sesuai dengan tugas aja. Nah, kalau lengkap keseluruhan kan nanti di akhir kan. Ini saya kasih tanda ya untuk contoh. Nah, ini. Nah, ini kalian boleh lihat. Nanti saya nggak bisa tampil, nggak bisa download ini interaksi manusia dan komputer. Nah, ada nih. Kalau perlu nanti saya tampilkan di LMS. Ini sih contoh tugas, laporan tugas. Ini bikin laundry aplikasi, ini 2015, udah lama banget ini. Terusnya 2019, nanti saya cari yang 2019 atau 2020. 2019. Nah, ini kan kalian bikin lebih ke latar belakang, masalahnya apa, tujuan dibuatnya itu apa. Nah, ini user personanya, karakteristik kliennya, kalian tampilkan juga. Terus beserta justifikasi ya, setiap apapun yang dibuat nanti bikin justifikasi di akhir kalian udah bikin sih, saya lihat di laporan udah kalian bikin juga justifikasinya. Ini terus analisis tugasnya, KTA-nya saya tampilin deh. Nah, ini untuk yang analisis tugasnya, ada misalnya halaman awal, ada create account, nah ini dibuat. Ini kalau mau dari awal ya, saya perlihatkan. Nah, ini tampilan awal.
Nanti kalian ganti sesuai dengan ini kalian sendiri. Terus user persona. Terus setelah itu tugas keduanya bikin bisnis proses ya. Sama task analisis. Bu, maaf Bu, mau tanya Bu. Iya, boleh. Untuk tugas tahun ini pertimbangannya kenapa ya jadi perorangan? Kalau saya sih melihat alasan koordinator itu agar mudah untuk pemberian nilai aja. Oh, takut ada yang nggak kerja di kelompoknya gitu ya? Betul. Jadi semester kemarin yang kelompok itu agak sulit memberi nilainya karena kita kan nggak terjun langsung melihat gitu kan, sehingga kita tidak tahu apakah dari satu kelompok 4 orang atau 3 orang itu mengerjakan semua atau cuma 1 orang aja yang ini. Akhirnya dibuatlah personal. Jadi personal ini baru semester ini kalau saya rasakan ya, baru semester ini. Dan sebenarnya ini challenge juga buat dosen karena kita harus menilai satu persatu kan. Biasanya satu kelas kita menilai 10 project, kalau sekarang kalau ada 40 project gitu. Sebenarnya challenge juga buat dosennya, tapi ya setiap mata kuliah beda-beda biasanya. Saya lihat di mata kuliah yang lain juga masih ada yang berkelompok kok. Tapi yang mata kuliah ini personal hasil dari ininya hasil keputusannya. Kalian mata kuliah yang lain personal juga atau berkelompok? Berkelompok. Tapi khawatirnya kalau perorangan tidak sebagus hasil kelompok nantinya. Iya. Lebih terlihat aslinya ya. Maksudnya skillnya lebih natural. Iya betul. Ya kita lihat deh yang ini senatural apa ini skill kalian masing-masing, sehingga nanti tapi saya rasa kalian sudah terasa ya semester 5 kan sekarang ya? Iya, semester 5. Semester 5 saya rasa sudah terasa lah untuk sampai ke bikin aplikasi, karena sebelum-sebelumnya kan udah bikin. Nah, saran saya kalau misalnya udah pernah buat project ya coba diajukan lagi untuk desainnya lebih baik lagi, itu aja. Tapi biar nggak kerja bikin lagi. Jadi kalau perbaikan itu akan menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita bikin lagi, kapan selesainya? Jadi tugas yang kemarin sudah pernah dibuat, nah dipertajam lagi di sini untuk desain user interface-nya. Kalau saran saya. Jadi kalian nggak harus mikir nol lagi, latar belakang segala macam udah tinggal running aja kan. Cuma dipenuhi aja pemenuhan untuk komponen penilaian di user desain prosesnya, di sini lebih ditekankan seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya. Untuk yang laporan ini yang untuk hierarki atau analisis tasnya boleh kalian buat seperti ini. Desainnya nggak harus kaku seperti ini ya, kalian boleh desain sebaik mungkin untuk laporan, nggak masalah kalau buat saya. Ini untuk panduan aja. Ini sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Nah, terus ini untuk bisnis prosesnya, ini model flowchart apa yang diperlukan gitu ya. Terus ini juga sama. Nah, ini juga sama. Kalau mau bikin skenario adminnya. Ini buat bisnis proses. Nah, ini untuk mockup-nya. Ini mockup. Silakan kalian buat desainnya sebaik mungkin. Kalau misalnya kesulitan membuat desain, cari inspirasi banyak sekali di Play Store. Tampilan-tampilan untuk mockup ya, atau cari di Scholar, itu juga banyak. Silakan. Referensi kalian sangat banyak. Dan jangan lupa justifikasi alasan kenapa kalian menggunakan ini. Atau memilih menu ini. Sama seperti tugas yang sekarang kan melakukan justifikasi ya, kalau misalnya ada pelengkapan menu tambahan, khususnya di device, saya rasa device pasti ada nanti ya. Nah ini, seperti ini aja nih. Ini saya udah kirimkan di grup beberapa minggu yang lalu gitu, kalian boleh download, isinya sih seperti ini. Nah kalau ini kan total ya, keseluruhan. Untuk tampilan, ini saya rasa back end ya. Kalau misalnya memang ada back-end-nya, silahkan di-capture. Kalau tidak ada, sampai mock-up saja nggak apa-apa. Nah, ini ininya apa? Justifikasinya. Lebih ke tadi ya. Ditampilkan kuesioner yang sebelumnya sudah kalian buat di user persona, boleh ditampilkan di sini. Atau di bab yang awal. Itu boleh. Kalau ini di akhir.
Tapi kalau ini kan kuesioner yang dibuat, boleh ditampilkan seperti ini. Contoh aja ini. Jadi nanti pada saat pengumpulan tugas sebenarnya, itu kalian nggak terlalu capek lagi buat laporannya. Udah, ini aja sih, saya lihat. Cukup. Baru dibuat kesimpulan. Daftar pustakanya saya rasa tidak sesedikit ini, ya, kalian boleh tambah. Karena pasti memerlukan daftar pustaka yang banyak. Bu, mau nanya, Bu? Boleh. Namanya siapa? Arya, Bu. Arya, nanya apa, Arya? Kan Ya, dilihat dari... Kenapa, Bu? Lampunya mati nggak? Untungnya nggak mati lampu sih, Bu. Soalnya saya gelap loh ini. Oh. Oh. Baik, saya nyalakan, Bu. Bentar, Bu. Oke, Arya, silakan. Gini, dilihat dari laporan template yang Ibu berikan, kan itu memang sangat banyak ya, 90 halaman, Bu ya? Ya, itu nanti untuk di akhir, Arya. Tapi kalian... Iya, maksudnya kan emang kalau di akhir tuh emang pasti banyak. Cukup. Cuman itu kan kayaknya seperti emang untuk kelompok ya, Bu ya, untuk 90 itu ya? 90 apa? Kira-kira kita, enggak, masih 90 halaman, Bu. 90 halaman gitu? Iya. Iya, Bu. Oh iya, 90. Saya juga merasa mungkin, itu tapi berat. Kan banyak gambar, Arya. Mungkin untuk yang individual mungkin terasa berat ya, Bu ya. Apakah kira-kira ada saran untuk yang individual nih? Nggak harus 90, Arya. Sesuaikan aja. Laporan yang sudah Arya buat, saya rasa bisa setengahnya. Nyampe deh. Tugas-tugas sebelumnya kan kalau digabung jadi banyak juga, Arya. Ini penambahan hanya lebih menjelaskan satu latar belakang. Tujuan, itu aja sih. Yang kurang optimal dong, Bu, kalau dipangkas, Bu. Mohon maaf. Tugas lainnya adalah tugas mingguan. Kenapa? Mohon maaf, Bu, itu kalau misalkan dipangkas seperti itu, nanti nggak harus dipangkas, Ilham. Disesuaikan aja dengan kebutuhan yang sudah Ilham buat. Tidak harus dipangkas. Jadi disesuaikan aja, tidak harus 90 juga, mau 150 juga boleh kalau memang laporannya banyak. Tapi disesuaikan aja dengan dokumen yang sudah dibuat. Tapi pada dasarnya inti pada saat kita membuat suatu laporan itu ya tetap harus ada latar belakang masalahnya, tujuan ceritain gitu. Tapi nggak harus patokan seperti ini, enggak. Tapi yang sudah dikerjakan dilaporkan lah, dibikinkan laporan. Ini panduan aja. Kalau saya ngasih panduannya yang singkat, nanti kalian bikinnya singkat. Ini kan kasihnya yang maksimal. Ini sampai akhir nanti kalau kalian mengerjakan, saya rasa nyampe lah segini. Berikutnya kalau sampai akhir ya, kalau baru awal-awal sampai mock up yang tugas yang udah dibuat aja kemarin dibuat laporan. Begitu. Bisa di-download nggak? Contoh laporan yang sudah saya kirim? Bisa di-download ya? Udah bisa? Masih ada yang mau ditanyakan? Tugasnya? Maaf, Bu, nggak bisa di-download, Bu. Nggak bisa, saya kirim ulang ya? Iya, Bu. Dan segera di-download, kalau enggak kalian nggak bisa download lagi. Iya, Dim, download, Dim. Download dong satu orang, aduh. Gimana ini teh? Kok saya jadi nggak bisa kirim ini? WA-nya. Kenapa ya? Nggak ada kolom chatnya. Oke, saya coba reply dari sini. Ini saya kirim ulang ya.
Jadi UTS kita di pertemuan ke-8 itu mereview ya. Mungkin kita ada tatap muka untuk lebih ke yang siap presentasi tapi lebih ke random aja, nggak keseluruhan. Karena kalian kan sudah mempresentasi. Jadi nanti paling siap pilih salah satu atau mana nanti boleh diceritakan. Sebenarnya barusan juga sudah mereview tugas sih, tapi hanya baru beberapa orang kan. Nanti review keseluruhannya nanti di file yang sudah lengkap kalian buatkan. Jadi mau bikin YouTube kelas atau personal aja di YouTube masing-masing biar nggak ini. Terserah kalian sih. Kayaknya personal lebih mudah ya. Lebih mudah ya, nggak harus masuk. Takutnya berbarengan ya. Ininya apa? Loginnya repot juga kalau waktunya bersamaan. Untuk login Google, Bu, pengalamannya itu sangat berat sih, Bu. Karena keamanannya kan 6 layer ya. 6 layer ya. Kalian bikin, ya, jadi kalian bikin ini deh, pakai screen O. Screen O itu kecil videonya, jadi dia maksimal 15 menit. Jadi kalau kalian mau, kalau saya sih pakai screen O biar nggak makan tempat ya. Kalau soalnya kalau ngambil, saya nggak tahu kalian biasa pakai apa, tapi kalau saya pakai screen O untuk yang free itu 15 menit masih bisa oke untuk presentasi. Kalau misalnya lebih dari 15 menit ya berarti bikin 2 video gitu. Screen O-matic saya kirim. Ada yang pakai yang lain? Boleh sharing di sini? Oh ya, tadi videonya ada batasan tidak, Bu? Enggak sih, 15 menit kalau screen O. Kalau terlebih dari 15 menit nanti lamaan nggak? Yang untuk tugas presentasi nanti? Iya. Ini saya kirim ya di grup, kalian boleh pakai ini buat presentasi. Nah, di grup udah saya kirimkan. Atau enggak di sini juga bisa. Itu dia bisa screen untuk nge-record screen kalian. Cuma nanti ada watermarknya. Nggak apa-apa lah, yang penting kan bisa nge-record. Karena kalau saya nge-record sendiri langsung itu besar sekali karena berbasis ini kan, berbasis Windows. Jadi pasti ukurannya bisa giga-gigaan. Kalau ini dia mega. Apapun tapi kalian boleh explore lah selain pakai yang saya ini kan juga nggak apa-apa. Ada lagi yang lainnya? Maksudnya dari Ibu sendiri ada membatasi waktu untuk maksimal berapa menit durasi presentasi tidak, Bu? Maksimal 15 aja. Oke. Kalau minimalnya, Bu? Minimal, emang mau minimal banget gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu minimal. Intinya kalian menjelaskan dari tugas-tugas yang sudah diberikan, ya, dari yang saya ceritakan tadi. Tapi diusahakan tidak lebih dari 15 menit. Kalau semua file tugasnya sudah dipresentasikan dengan baik, ya udah diatur sampai 15 menit aja gitu. Kan nggak mungkin kalau kita bicara hanya 5 menit, saya rasa bisa lebih dari 5 menit. Oke, Bu. Kan harus dijelaskan kan proses seperti apa, latar belakangnya, ceritain. Bentuk apa recordingnya saya serahkan sama kalian. Karena setiap orang punya vision masing-masing ya, mau dibikin interaktif atau apapun saya berikan pada kalian. Mau PowerPoint aja di screenshot juga boleh. Yang lainnya? Randy hadir Randy. Iya, Bu. Randy bikin apa, Randy? Bikin aplikasi tentang COVID sih, Bu, kayak berita tentang COVID, penyebaran virusnya. Oke. Dalam bentuk? Mobile. Jadi kayak Google tapi berbasis mobile gitu? Iya, Bu. Ngambil datanya dari mana? Belum tahu sih, Bu, kalau buat ngambil datanya. Oh, kamu harus punya dataset dulu. Ya, Bu. Iya, jadi narik misalnya dari CNN gitu ya, atau narik dari misalnya Liputan 6 atau narik dari Detik gitu. Itu salah satu
tapi pilih yang khusus COVID aja ya, atau semua berita? Khusus COVID, Bu. Nah, berarti Tapi cari-cari. di sisi lain juga ada buat pencegahannya gitu, Bu. Mengantisipasi COVID, mencegahnya, terus cara menghindari agar tidak terkena COVID. Ada edukasinya juga. Nama aplikasinya apa? Belum kepikiran, Bu. Waktu laporan masih titik-titik. Oke. Ini terinspirasi dari aplikasi yang sudah ada atau ide kamu pure sendiri? Ide sendiri sih, Bu. Oke. Soalnya kan disuruh tentang COVID gitu. Jadi kepikirannya cuma itu, Bu. Berarti yang kedua, Randy harus cari referensi biar nggak nyasar. Oke, Nggak Bu. terlalu sulit. Biar nggak terlalu sulit nanti Randy merancangnya, cari referensi apapun itu, mau di Schooler, mau di Play Store sejenis, carilah rivalnya yang bisa Randy perbaiki. Kalau misalnya sudah ada, tinggal diperbaiki, oh ini nggak ada ininya, tambahin apa gitu. Kalau nol dari kepala kita sendiri, kalau cukup waktunya nggak apa-apa, bagus ya novelty kalian. Tapi kalau misalnya agak kesulitan, untuk coba cari referensi. Makanya diperlukan banyak paper itu ya untuk itu, referensi itu sendiri. Baik, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau disondingkan lagi? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kalian boleh lanjutkan tugasnya. Perlu absen nggak saya share? Absensi kalian? Nggak perlu ya? Takut sih, Bu, kayak sebelum-sebelumnya banyak yang hari Senin baru selesaiin kuis forum gitu, Bu. Dan checklist-checklist. Itu dia, itu jadi pekerjaan saya, checklist manual. Jadi saya nggak bisa pakai auto import karena kebetulan saya lihat parameter yang EMK ini agak banyak. Tapi yang tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa nanti di minggu itu saya mau langsung import. Jadi kalau kalian belum selesai ya berarti dianggap tidak hadir. Nih tadi yang saya sudah lihatkan di minggu keberapa itu kan hanya mengerjakan kuis aja tuh. Mana tadi ya? Minggu ke-7 sama ke-8 ya kalau nggak salah ya? Ya, Bu. 7 sama 8 itu hanya satu loh kegiatannya. Jadi kalau tidak tepat waktu, saya mau import, nggak mau absen manual. Karena lumayan juga. Kalau import tuh tinggal satu klik ya, langsung kehadiran attendennya langsung bisa ini. Tapi kalau manual, pilih satu-satu, terus cek satu-satu tugas dan segala macam, saya baru checklist satu-satu gitu. Jadi kasihanilah saya. Oke, yang lain. Kemarin tuh ada yang di kelas yang lain tuh ada yang kepencet sama saya importnya, ya udah langsung banyak yang ini kan. Padahal mata kuliah yang lain itu nggak sebanyak, parameternya nggak sebanyak IMK. Itu jadi repotnya harus merubah BAP. Merubah BAP itu saya harus pengajukan ke Kaprodi sama ke Warek berapa gitu. Nah itu yang membuat saya kurang nyaman ya, jadi menambah pekerjaan orang lain. Jadi harapan saya kalian bisa disiplin ketika hari Kamis ditutup ya segeralah, biar untuk kalian sendiri gitu. Kemudahan buat kalian sendiri kan kalau tugasnya Oke, tidak ada lagi yang lain. Cukup. Kalau cukup saya tutup kelasnya. Sepakat? Sepakat? Aduh, ini kayaknya tidur siang semua nih. Iya tuh, kayaknya Zaki, Bu, Zaki. Kayaknya saya mepende aja, cik orang Sunda mah tau nggak mepende. Ini suara saya membuat kalian semakin terlelap dalam tidur. Zaki, bangun Zaki. Mana Zaki? Saya ada kok, Bu. Aduh, Zaki nggak boleh tidur tuh, Jordi tuh jangan ketawa. Enggak kok. Oke, udah sepakat kita tutup ya kelasnya ya. Untuk hari ini, terima kasih atensi kalian. Semoga dipermudah semua urusan dan tugas-tugas kalian, diberi kesehatan, dikasih kebahagiaan, nggak boleh bete-bete, dinikmati, ikhlas ya, biar semuanya menjadi
ringan. Oke, akhirul salam. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri perkuliahannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Kameranya nyalain semua boleh. Mau say hi dulu sama temannya juga boleh. Oke, saya izin live ya semuanya ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Di record, Rizky Aurel Fikri, Bu. Emang kenapa Zaki kalau di record?